atau bagaimana nanti akan diambil alih umpamanya pelaksananya oleh Pemda nanti di Bapeda umpamanya untuk merumuskan tentang apa namanya sistem yang harus dibangun kemitraan antara korporasi pemerintah dengan yang kami atau pihak mana yang peduli terhadap masyarakat dan daerah ini. Polanya harus dibangun, polanya harus jelas nanti supaya nanti dengan adanya kesepahaman, kesepakatan, pelaksanaan PA supaya nanti tidak berbenturan kepentingan di antara pihak. Gitu. Kalau yang saya dengar sekarang masih berbenturan, umpamanya pemerintah harus inginnya A, tapi korporasi yang lain semacam lembaga dari lembaga sosial masyarakat yang lain maunya C. Jadinya bagaimana? Karena tidak teropos dari kita yang baik, maka dibuatlah dan muncullah ini nanti ke depan jangan sampai terjadi dengan itu. Maka harus dibangun sebuah kesepakatan bersama. Dituangkan dalam sebuah tulisan dan ditangani bersama oleh pemerintah, oleh korporasi yang ada di Kota Garut, termasuk kami pun yang menandatangani. Maka ada sebuah kesepahaman dan kesepakatan dalam pelaksanaan PSA tersebut di Kabupaten Garut. Baik. Bapak yang merumuskan beserta ibu itu yang saya banggakan, mungkin sekilas saya sampaikan di situ. Ya. Akan tapi ada satu hal yang perlu disampaikan, sebagaimana kami para kebudayaan sekarang sudah sampaikan. Kalau kita kembali ke undang-undang yang mengatur tentang peraturan petaka, di situ ada pasal 74 ayat 2 dan ayat 3. Ini jelas tidak boleh ditafsirkan beraneka ragam. Itu sudah jelas. Pada pasal tersebut, perusahaan wajib melaksanakan usaha. Serta harus menganggarkannya dalam biaya operasional perusahaan itu sendiri. Terutama perusahaan yang berhubungan langsung atau yang mempunyai dampak terhadap SDA, atau perusahaan air minum, atau Pertamina, atau PLN, itu berdampak langsung dengan lingkungan, dengan sumber daya alam. Maka dia sangat wajib untuk melaksanakan dan menanggapi dalam operasional dan apakah dalam sendiri. Melihat dari pasal 43 dan ayat 2 dan ayat 3, maka paradigmanya berubah dari yang dulu tadi tentang penanggalan, yang dulunya dari hasil, sekarang dari di operasional. Kedua, paradigmanya juga berubah bahwa data ini dipandang bukan bukan salah. Kalau salah tadi cuma hanya ambil, ada dulu, gitu kan? Ayo bantuan belakang data, bukan dari itu bukan data. Kalau dulu kita katakan data, itu dipandang sunat. Kalau begitu, tapi sekarang paradigmanya sudah merupakan sumber keharusan. Artinya ini wajib. Wajib. Nah ini berdasarkan undang-undang yang tentang persoalan barat. Pasal 74 ayat 2 dan ayat 3. Itu mungkin untuk sementara, mungkin nanti ditambah bila mana ada perlu yang saya tambah di diskusi berikutnya. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Presiden. Ini ada tawaran menarik dari beliau tentang rencana tindak lanjut
Memang ini sesuai dengan goal yang dicapai oleh kota bahwa forum ini kemudian bisa melahirkan sebuah komite untuk bagaimana pelaksanaan CSR itu sendiri. Tapi itu nanti tergantung bapak-bapak sekalian seperti apa. Tapi ini lain pertimbangan. Selanjutnya ke Bapak yang Arab. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kiai Haji Indonesia yang saya hormati dan sudah berdiri KPR Pak Gunawan inisiatif dari PKA ini yang sudah menunjukkan kepekaan yang di dalam menyikapi pembangunan di kabupaten. Dan kami sebenarnya tentunya sangat apresiasi sekali. Mudah-mudahan apa yang diinisiasikan ini betul-betul direspon secara positif oleh semua masyarakat yang baik dari usaha, semua masyarakat maupun dari berbagai saudara lainnya. Dan kemudian dalam CSR pokok-pokok sosial dan sosial itu sudah dipahami beberapa yang menyampaikan mengenai itu di sebuah lingkungan dari perusahaan sebenarnya yang melakukan perubahan undang-undang beberapa perubahan. Oleh itu kami dalam posisi saat ini adalah bagaimana kewajiban yang oleh dengan informasi CSR yang sudah dilakukan oleh para kecuali kalau untuk hal yang tertentu sesuai mungkin itu. Oleh karena kita harus ini berada di diserahkan kepada korporasi ini yang juga dan pemerintah untuk memberikan jalan ataupun memberikan fasilitasi apapun yang menunjukkan tentang kegiatannya pada bagaimana nanti CSR yang juga sendiri disalurkan oleh pihak yang usaha yaitu kepada juga dalam rangka tentunya pada masyarakat bawah juga terus atau lagi itu masih kalah dengan komponen lain juga barang lainnya. Dan indeks modal manusia ini yang paling dominan yang kurang ini adalah dari kesehatan, fasilitas kesehatan. Kemudian fasilitas ekonomi yang masih kurang, ekonomi pendidikan masih lumayan, pendidikan masih bagus, pendidikan hampir dalam 2 poin. Makanya tidak salah barangkali kalau di dalam forum CSR juga kami juga pernah menghadiri forum CSR Jawa Barat yang tanggal 15 Februari persekian proyek-proyek yang terjadi oleh CSR di Jawa Barat itu di Jepang dan di Jawa Barat menunjukkan beberapa transaksi yang sudah diperankan oleh para pengusaha-pengusaha yang ada di Jawa Barat. Kalau saya juga melihat sektor juga termasuk yang tampil di sana menerima 5 transaksi yang ekonomi di dalam transaksi. Tapi hanya yang ada mobil. Oleh karena itu, untuk konteks Kabupaten Garut, yang kami juga berharap nanti dia pun dibentuk suatu forum CSR Kabupaten Garut. Kalau di Jawa Barat ada forum CSR Jawa Barat, ada forum CSR Kabupaten Garut. Saya forum ini ada seluruhnya, mungkin nanti kalau dalam program forum CSR ini diurus atau dikelola dengan efisien dan efektif yang tentunya yang paling bisa menggunakan unsur-unsur teknologi yang terkait dengan CSR. Kita ada unsur usaha juga, unsur pemerintah
mencanangkan CSR apa yang akan dilakukan oleh perusahaan kita produksi tentunya nanti akan mengarahkan persepakatan yang tentunya pemerintah berharap bisa menunjukkan apa yang dilakukan oleh pemerintah yang berada kegiatan di lingkungan sosial ini kesehatan yang masih kurang mungkin fasilitas kesehatan kalau perlu ditunjang oleh CSR-nya atau CSR-nya sebagai contoh Jawa Barat tahun 2004 kemarin itu meningkatkan bangunan sekolah Jawa Barat sekarang dijadikan sekarang sehingga penduduk sekolah itu tapi penduduk sekolah juga sampai ke sekolah. Kemudian di fasilitas kesehatan proyek-proyek yang menjabat tersebut saya ada kemudian itu juga saya kira tidak salah juga kalau misalnya saya diarahkan untuk membangun tiga infrastruktur membantu di tempat-tempat desa-desa atau wilayah terpencil, tempat-tempat terpencil misalnya di selatan barangkali di mana masyarakatnya masih sulit untuk mengurus kesehatan dan diperlukan perhatian puskesmas juga dalam benang lagi barangkali kita bisa diarahkan. Tapi pemerintah maupun fasilitas membantu dan sebagainya kita dilakukan. Hanya persoalannya koordinasi ini kalau yang memerankan memberikan peran dalam hal ini dalam komunikasi supaya misalnya kalau puskesmas sudah di dalam sebuah pemerintah ini dibangun oleh pemerintah tidak juga tidak overlap dengan yang dibangun oleh CSR lagi. Kalau pemerintah menetapkan kegiatan strategis misalnya CSR tentunya tidak kegiatan strategis mungkin di mana itulah kalau koordinasi ini kalau CSR dan kemudian menetapkan itu sebagai profesional dan kalau itu dilakukan tentu saja fasilitas-fasilitas kesehatan dari melalui CSR ini akan yang signifikan terhadap bagaimana masyarakat dan mendorong program-program pemerintah dalam pembangunan seperti itu yang kami harapkan dari teknologi dan tentunya melalui kelompok anggota ataupun yang nanti memperoleh program yang berhasil harus seluruhnya. Jadi ya seluruh program yang ada di kota Garut harus masuk dalam skema CSR juga dari sisi anggarannya misalnya bisa dikumpulkan dari perusahaan APCB dan sebagainya. Jadi nanti diarahkan atau didiskusikan bagaimana kegiatannya apa saja kegiatan yang dilakukan seperti itu. Dan juga kalau lihat Jawa Barat ada duta di sebabnya itu sampai forum ada duta CSR. Duta CSR nanti perannya adalah yang mengetuk hati ataupun mengingatkan para korporat-korporat begitu bahwa kewajiban CSR ini bisa dengan kesempatan dalam produksi yang perlu segera direalisasikan. Barangkali ke depan itu mungkin masuk jumpa telepon Kepala dengan kegiatan komunikasi yang sangat positif sehingga CSR-nya merupakan oleh itu saya tidak merupakan untuk satu kalau misalnya kalau di browser kamu tapi di Jawa Barat menggunakan artis kota ini saya ini beliau ini masuk ke pusat-pusat artinya menjadi kenyataan tapi di Garut dan yang penting bagaimana kita itu merupakan kali tadi dan bagaimana supaya korporat-korporat itu bisa memaksimalkan kewajibannya sosial artinya itu dan juga sudah masyarakat dan memanfaatkan transaksi dan juga memperhatikan mungkin di dalam perusahaan ini ada semacam yang politik development itu ring 1, ring 2, ring 3 itu yang pemerintah 40 jalur internasional. Jadi ada pendapatan
itu artinya yang paling berada di bibir, berada di tepi instalasi itu. Kemudian ada yang nah, ya mungkin Pemprov tidak bisa melakukan kecamatan itu karena kecamatan dekatnya belum misalnya. Kalau jauhnya yang bulan, yang dekatnya pasti akan progres kepentingan masyarakat yang lebih dekat dengan urusan itu juga harus dilakukan. Tapi dengan forum yang bersama-sama korporasi ini, saya tidak akan dialokasikan sesuatu wilayah antara korporasi dalam itu akan menyebabkan meratanya CSR dan juga masyarakat itu juga tidak lagi bertanya-tanya dengan CSR yang tapi sudah jelas di dalam forum CSR yang bisa memberikan informasi jelas kepada barangkali saya dari kami dari Nasional Garut saya itu di bidang selanjutnya silakan dilakukan suatu perubahan yang nanti pengamatan mungkin juga bertanya tentang sampai lebih banyak tapi mungkin lebih banyak program ini menyamakan pandangan dari informasi juga menyamakan pandangan mengenai bagaimana sebagai CSR yang nantinya oleh perusahaan yang akan dilakukan kemudian akan bukan dari proses lainnya dalam hal yang disebutkan hari ini kemudian dengan setelah itu mungkin formulnya kemudian silakan orang yang sekalian dan setelah itu rencananya tidak lanjut lagi sebagainya. Setelah itu mengenai keseluruhan mungkin bisa ada di beberapa lain lagi pertemuan misalnya dan tempat-tempat dengan masalah kalau mungkin memutuskan forum yang sendiri mungkin juga dalam lagi setelah itu adalah forumnya sesuai tetap mungkin nanti kalau sudah ada mungkin ada variasi ya kepada kita bisa menjalankan bagaimana bisa di luar pemerintahan dan baik di luar pemerintahan yang di ini seperti kesalahan di luar pemerintahan tapi takutnya pemerintah terlalu dominan dalam kerja dan semoga pemerintah langsung tadi semoga supaya sinergi itu saja sinergi CSR ini dengan program-program yang dapat pemerintah supaya tidak perlu tempat lain kurang tapi lebih murah mungkin itu saja sebagai akan inisiatif dari Sempurna dan juga Bapak yang sudah hadir di sini dan mudah-mudahan pertemuan ini berhasil dan positif bagi kita bagi pembangunan Kota Garut dan perusahaan pembangunan secara umum dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu Muhammad. Memang Pak Walu CSR ini sudah menjadi sebuah kebutuhan di kalangan perusahaan ini justru banyak sekali menggunakan forum CSR ini dan juga lewat berbagai lewat yang meskipun tidak khusus secara fokusnya kerjanya itu CSR karena untuk lingkungan mereka bekerjasama dengan wali atau WF atau lembaga lain. Di Jawa Barat itu sendiri sudah dikatakan oleh Bapak Gubernur, tapi juga kan kecenderungannya kemudian orang melihat ada etika lokal gitu ini menghadapkan politik dan sebagainya. Nah ini kami mencoba untuk menawarkan sesuatu yang memang beberapa pekan ini khusus menggunakan CSR menjadi fasilitator kita dan ini menguntungkan banyak pihak termasuk pemerintah sendiri terbantu mencapai peningkatan IPM ke masyarakat juga perusahaannya ini sangat sudah dirasakan banyak sekali korporasi yang sekarang promotionnya itu 100% pergerakan perempuan pakai rok seperti itu lagi, tapi kemudian membicarakan aktivitas sosial dan itu sebenarnya ada tensi yang kuat masyarakat terhadap
perusahaan itu sendiri, bahkan menurut beberapa penelitian ada korelasi antara peningkatan laba perusahaan dengan gerakan siasat yang dilakukan oleh perusahaan sendiri. Pada proses itu juga ada misalkan melalui proses yang terarah gejolak sosial yang ada di masyarakat itu bisa dibuka karena ada saling kepahaman antara korporasi yang melakukan CSR dengan masyarakat. Jadi sudah kasarnya ketika dibongkong itu sesuatu dari korporasi itu dikasih surat, dia tapi membongkong lagi kayak gitu. Jadi ini yang harus dibenahi oleh kita semua. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada Pak Direktur dan Direktur. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak yang saya hormati Pak Edi Muhammad, mewakili Bapak Sekjen, rekan-rekan sekalian dari BUMN, dari swasta dan barangkali dari media. Dan saya yakin juga dari beberapa lembaga swadaya masyarakat yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Hari ini sebenarnya sesuai undangan dari Pak Asep, kami diminta untuk hadir sebagai salah satu narasumber, tapi menakutkan rapatnya karena kami bukan ahlinya, tetapi kemarin kita sempat kontak beliau, oke Pak Asep tidak akan hadir, tetapi dalam rangka berbagi pengalaman. Jadi hari ini mungkin lebih baik nanti kita akan share pengalaman apa yang selama ini sudah kami lakukan dan barangkali juga kami ingin mendapatkan masukan-masukan dari Bapak-Ibu sekalian. Bapak Ibu saya hormati, alangkah bagusnya kalau saya akan coba buka dengan pepatah tak kenal kata saya karena ini benar. Ini rasa-rasanya kurang elok juga kalau saya tidak memperkenalkan diri. Saya Nik Yulianto, biasa dipanggil Nik, independen saja Bapak Ibu. Nomor hati saya ada di daftar hadir dan ada di 3 kecamatan di atas. Semua yang sudah mulai dari anak-anak sampai bapak. Jadi tapi yang sangat familiar di sana, kebetulan saya diberikan amanah, saya bisa menangkap pembicaraan kita saya. Jadi mohon maaf saya menggunakan bahasa Indonesia. Saya di industri ekstraksi, industri pertambangan selama 12 tahun di perusahaan Australia, dan kemudian tahun 2002 saya pindah ke oil gas ke Chevron. Tidak kurang lebih sekitar 17 tahun, bapak-bapak 16 tahun. Saya bergelut dengan apa yang disebut hal berminat. Jadi setiap hari bergelut dengan problematika mengenai isu-isu komunitas, isu-isu kemasyarakatan, dan itu suka atau tidak suka itu saya hadapi setiap hari. Baru sekalian tadi mohon maaf ya, saya mungkin pasti akan begini. Saya nggak nyaman dengan pasar, saya pakai plastik itu nggak nyaman, saya pasti. Ini menarik sekali tadi Pak Ustadz ini menyampaikan apa yang disebut sebagai investasi sosial. Jadi rasa-rasa tadi saya dulu kalau ngobrol dengan Pak Aceh, apalagi beliau tadi sampaikan izin dengan UNDP, Asia Foundation, dengan IPA, saya masyarakat sama seperti kebetulan kita juga izin dengan USAID, IPA Foundation, Asia Foundation, terakhir dengan Save the Children. Jadi memang masyarakat memang rata-rata sudah selama pemahaman. Saya sedikit menyinggung kalau berkali-kali juga kita sampaikan di beberapa forum. Rata-rata juga tidak nyaman kalau berjalan. Jadi Chevron itu merupakan salah satu perusahaan energi terbaru, tidak hanya kalau lihat di ujung itu kelihatannya asap bumi. Itu adalah salah satu bagian dari bisnis Chevron di seluruh dunia. Salah satu bukan ya. Jadi selain bisnis geothermal, Chevron juga masuk di oil energy, oil and gas, kemudian chemical di beberapa negara lain di seluruh dunia, kurang lebih di 50. Total karyawan kami sekarang kurang lebih sekitar 62.000 orang di seluruh dunia,
dan produksi kami sekarang mendekati angka 2,3 juta barrel equivalent. Jadi tidak semuanya tidak berupa minyak, sebagian gas tapi equivalent kurang lebih 2,53 juta barrel. Hampir sebenarnya terusnya 3 kali lipat produksi Indonesia yang di Indonesia. Jadi bukan seperti Indonesia secara nasional. Inilah gambaran bisnis Chevron di Indonesia. Kami menyebutnya sebagai Indonesia Business Unit. Ada di Sumatera. Sumatera kami berhasil menggunakan bendera PT Chevron di Indonesia. Dulu terkenal dengan nama Katek. Katek kemudian dibeli lagi sama Chevron dari Chevron di Indonesia. Kemudian di Kalimantan, kami juga bergerak di bidang minyak kemudian dengan bendera Chevron di sana. Kalau di Sumatera, Bapak Ibu, kita daratan, semua operasi kita ada di daratan. Bedanya yang tinggalnya mana? Semua operasi di atas air. Jadi ini agak unik memang. Sebelah kiri daratan, sebelah kanan atas lautan, nah yang di tengah-tengah sedang laut. Jadi tengah-tengah ini khusus menangani operasi mana bukti salah satunya adalah di daratan dengan Chevron. Ini saya kira saya skip saja daerah inovasi kita mulai dari Sumatera sampai di Filipina, kemudian ada di Papua, Papua ada Pulau Baru, ada juga di Ambalat yang sampai sekarang kita masih apa ya? Dispute ya, dispute di dalam legislasi, di dalam bloknya itu kita klaim sebagai blok kita masih belum diklaim blok lain, jadi kita belum masuk di Ambalat sampai sekarang. Ada juga di Madiun. Kurang lebih kita